Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video teman-teman ya. Oke, before I start on today's topic teman-teman ya, saya seperti biasa lah ya, saya mau kasih lihat dulu tayangan saya teman-teman ya, yang kayak gini. Nih teman-teman ya, nah ini we call this we call this a block teman-teman ya, lebih ke chopping block ya namanya ya. Oke, or sometimes they call it butcher's block ya teman-teman, begitu ya kan. Biasanya sih kebanyakan kan bulat ya. Nah ini saya mau kasih lihat yang rectangular teman-teman, yang persegi ya gitu. Ini kurang lebih lebarnya nih ada 20 cm lebih lah, 21 atau 22 teman-teman ya. Panjangnya kurang lebih hampir 30 cm ini teman-teman ya kan. Nah mungkin 30 cm lebih ya. Nah ini yang tebalnya nih 5 cm teman-teman ya. Biasanya kan saya kasih lihat yang tebalnya tuh kurang lebih cuma 2,5 cm ya, atau 3 cm teman-teman ya. Jadi ini sengaja saya mau kasih lihat yang 5 cm ya. Dia lebih berat nih ini ya. Dia lebih berat. Untuk ukuran begini kurang lebih kayaknya ada 4 kilo nih ya teman-teman ini ya. Begitu. Jadi nggak terlalu lebar lah. Kalau dia lebih lebar, lebih panjang, otomatis lebih berat juga ya. Jadi saya cuma mau kasih lihat ini ukuran yang lebih standar kayak gini ya. Nah, ini bahannya juga kita udah yang high grade punya ya, yang high molecular weight polyethylene teman-teman, HMWPE ya. Jadi beda sama HDPE ya. HDPE dia memang high density, tapi dia punya kepadatan itu dia beda ya, dia lebih ringan sedikit juga ya kalau HDPE. Nah ini yang masih HMWPE teman-teman ya, khusus ini grade yang international grade punya ya, food grade ya teman-teman, yang biasa dipakai di luar negeri ya internationally gitu ya. Ini kita juga udah ada sertifikat dari US sama Europe juga ya. Ini kita masih buatan Eropa teman-teman ya kan. Jadi kalau memang nanti teman-teman mau ada custom request ya for custom sizes ya, nanti bisa DM saya di H3 Ranger teman-teman ya, di Instagram, atau di kita juga udah ada produk store kita di Tokopedia ya, under the same name H3 Ranger teman-teman ya kan. Nanti cek di description box aja ya. Nah, ini yang hijau, nah ini yang merah teman-teman ya. Sama ya, kita untuk ukuran yang ini kita ada warna merah, hijau, yellow teman-teman. Yellow kita juga ada sama yang marble ya, marble color ya. Nanti next time in my next video saya akan kasih lihat marble ini teman-teman ya, begitu. Nah ini yang merah ini ya, ini juga sama ukurannya teman-teman, ini tebal 5 cm ya. Nah ukurannya sama tadi, lebar kurang lebih 20 cm lebih, 21 atau 22 nih ya kan. Panjangnya kurang lebih 30 cm teman-teman ya kan. Nah gitu. Ini ini sebenarnya teman-teman saya pengen kasih satu ide ya, misalnya kalau kayak orang-orang di pasar ya. Kadang saya juga lihat mereka juga agak kasihan ya. Mereka pakai yang bulat gitu, pakai kayu ya agak besar ya memang ya. Kalau memang mereka nggak mau pakai yang terlalu besar begitu, mereka bisa pakai yang compact ini teman-teman, begini ya kan. Nah mereka bisa buat chop, bisa buat bacok ya, bisa buat cincang juga ya, mungkin agak mau lebaran dikit juga bisa sebenarnya sih. Tapi ini maksudnya ukuran yang saya udah kasih ukuran yang agak sedikit compact dan standar teman-teman ya, begitu. Udah agak minimal lah, begitu kalau boleh dibilang kasar katanya ya. Kalau misalnya pakai di industri kayak di pabrik atau di restoran, di hotel, bahkan lebih besar lagi gitu teman-teman ya. Jadi saya cuma hanya pengen kasih ukuran yang lebih portable juga ya, lebih compact ya gitu. Jadi buat orang-orang mungkin di rumahan ya, dan juga di pasar gitu teman-teman ya, begitu ya kan. Nah jadi dan juga ini juga dia beli ini juga boleh ngomong kasar kata, boleh dibilang itu pakai untuk selamanya teman-teman ya. Bisa dipoles kembali terus. Jadi udah kalau bergores sudah terlalu banyak ya, bisa dipoles kembali itu terus teman-teman ya kan, begitu. Bisa dipoles sendiri ya pakai amplas, atau pakai buffering machine ya, atau mau dibongkar bengkel bubut juga bisa, mereka bisa halusin kembali teman-teman, begitu ya. Oke. Anyway, saya akan start saya punya ini topik today teman-teman ya. Begitu, saya sebenarnya saya banyak belajar ya dari podcastnya si siapa nih, Deddy Corbuzier teman-teman, saya jujur ya, but in a positive way lah gitu ya, bukannya negatif ya gitu. Kadang-kadang saya suka perhatiin ya dia sama itu yang tim anak-anak, bukan anak maksudnya, kayak dia punya member itu ya, yang pelawak itu ya, yang komika, yang biasanya yang di mana tuh, kayak di ormas ya itu yang, nah begitu. Kadang saya suka ngeliat mereka ngomong tentang namanya, kata-kata suka cimeng atau nyimeng atau bagaimana, saya nggak tahu deh teman-teman, begitu. Jadi kesannya itu saya rasa saya punya kurang lebih, saya punya tebakan kali itu semacam teman kayak drugs atau something like that ya, mungkin kayak mungkin narkoba atau bagaimana kayak teman-teman. Saya punya ini ya, saya punya guessing gitu teman-teman yang begitu, karena kadang mereka bercanda lucu sih ya, kayak si siapa tuh, si Coki sama si Uus begitu ya, mereka suka bercanda ya kan. Nah ketawa-ketawa, katanya si Coki itu pernah ditangkap ya atau bagaimana ya, dari dia punya sindiran bahwa tuh mereka tuh dia tuh pernah pakai kayak narkoba begitu kali ya. Saya punya tebakan ya, sehingga dia ditangkap gitu teman-teman kan. Nah saya cuman ya ini sih memang problem ini teman-teman, yang social, because it's a social problem ya, a social addiction ya gitu. Memang bukan hanya di Indonesia ya, tapi semenjak saya perhatiin di Indonesia sini memang lebih banyak kasusnya ya, kayak celebrities itu yang ditangkepin terus di penjara itu teman-teman ya, begitu. Atau ada kayak bandar, mungkin ada kayak penjual atau bandar narkobanya gitu teman-teman ya, which is quite bad actually ya. Saya notice ya di negara sini teman-teman, begitu.
udah miskin ya, udah miskin nggak punya uang ya, susah cari kerja ya kan, udah miskin nggak punya uang susah cari kerja, udah gitu pakai barang-barang kayak begitu lagi buat apa? Itu juga membuang uang gitu teman-teman ya kan, begitu. Sebenarnya saya cuma hanya mau sharing sedikit teman-teman pengalaman saya maksudnya. But anyway, iya apa dulu waktu saya keluar negeri, saya sekolah juga ya adalah teman-teman eh, apa tuh sesama orang Indonesia ya terutama ya. Oh dia kasih obat, kasih kayak we call this recreational drugs ya, lebih kayak mungkin buat kayak party drug lah atau apa gitu buat high atau bagaimana gitu teman-teman. Tapi saya nggak berani apa tuh minum, nggak berani ambil bahkan. Begitu dikasih habis saya langsung buang tuh teman-teman. Waktu itu saya baru 12 tahun, misalnya pas pertama kali saya sekolah di luar teman-teman umur 12 tahun ya kan. Pas SMP 1 lah ya, lulus SD sini kelas 6 langsung saya ke sana langsung SMP 1 ya kan. Nah gitu, jadi banyak pengalaman lah teman-teman di luar lah ya begitu ya kan, sesama orang Indonesia ya kan yang sama-sama merusak gitu teman-teman ya begitu ya kan. Nah ini sebenarnya kita nggak usah ngomong tentang pengalaman pribadi teman-teman ya selain itu saya juga saya juga orang tua saya juga ya, selain diri saya dulu sebenarnya orang tua saya teman-teman juga ada ya, maksudnya mereka juga ada pengalaman juga tentang begini ya. Mungkin bukan drugs saya, kayak mereka lebih kayak mereka suka pergi dulu waktu mereka masih muda lah ya, saya masih kecil. Saya kadang suka lihat mereka pergi malam-malam gitu ya, pergi ke mana, ke disco ya, diskotek ya, atau klub malam lah ya, we call this nowadays klub malam kali ya, diskotek atau bagaimana, pergi malam sekali jam 11 gitu ya kan, atau jam 10 gitu ya kali ya, udah malam banget baru mereka pergi gitu ya, terus pakaian ya papa mama saya lah pakaiannya mereka kayak begitulah ya, pergi malam yang begitu ya kan. Nah terus mereka pergi sama teman-temannya adalah saya juga kenal ya teman-teman ya gitu, teman-teman orang tua saya gitu juga bareng-bareng mereka pergi ke klub malam gitu teman-teman begitu. Dulu saya masih kecil lah ya, dulu saya juga masih ingat-ingat mereka kelihatan gitu ya gitu, teman-teman. Sebenarnya sih mama saya nggak begitu suka ya saya jujur teman-teman, mama saya nggak begitu suka pergi tempat kayak begituan ya, cuman papa saya dulu karena dia banyak teman, jadi dia suka pergi tuh ke klub malam begitu gitu teman-teman ya kan. Nah itu pun papa saya pernah juga ya, mungkin dia namanya orang pergaulan rusak ya, jadi dikasih obat coba di kelab-kelab malam begitu, oh kayaknya tuh enak lo minum obat begituan sambil dengan musik yang musik ngedugem ya, namanya di sini dibilang dugem ya, karena jadi senang happy terus kayaknya mungkin terlalu banyak kali dikasih ya, makan katanya 1 biji nggak apa-apa, 2 biji 3 biji atau berapa biji, mama saya bilang pernah sharing sama saya dulu ya, sampai papa saya tuh sampai muntah terus pingsan, akhirnya pas pulang terus nggak pulang ke rumah gitu teman, sampai dibawa ke rumah sakit gitu ya kan. Jadi saya juga pikir kok kenapa bodoh begitu ya kan. Akibat dari situ dia udah tobat, dia nggak mau lagi hangout sama teman-temannya yang di klub malam itu, karena dia anggap tuh mereka tuh merusak dia gitu teman-temannya. Tapi kita harus tahu ya sebenarnya pengalamannya mau ngapain gitu tuh, sampai papa saya juga tuh suka sering beli namanya dulu waktu zaman terkenal ya, house music ya kan, musiknya mabuk lah dengernya, phone-nya kayak begitu sama terus kayak begitu ya. Saya juga denger, saya juga pusing dia kalau naik mobil sama dia bebarengan, dia suka setel lagu kayak begitu ya siang-siang gitu teman-teman ya kan. Jadi itu ya udahlah, saya pikir mungkin dia pengaruh gitu teman-teman. Udah terus ada juga teman mama saya. Ini perempuan kasus saya. Perempuan juga suka ngedugem. Nah, akhirnya dia sampai suka ngedugem ngajak-ngajak mama saya. Tapi mama saya juga nggak mau minum, nggak mau apa-apa di sana itu teman-teman, bawa minum sendiri atau bagaimana lah. Takutnya dia ngedrug taruh di minuman, dia kan nggak tahu gitu teman-temannya begitu. Jadi pergaulan begitu akibatnya tuh temannya itu yang perempuan pingsan di klub. Pingsan kayak muntah atau dia setengah kayak nggak sadar atau gimana kayak teman-temannya. Mungkin dia jatuh tiba-tiba lagi ngedance atau bagaimana, terus udah nggak sadar akhirnya dibawa ke rumah sakit. Jadi mama saya juga sharing sama saya bilang, oh temannya bisa masuk rumah sakit ya. Dan waktu saya bagus saya ya kan, biar dia belajar gitu teman-teman. Umurnya padahal waktu saya masih ini ya, umur padahal mereka tuh kayak dulu 40-an gitu teman-teman, 40-an ya. Belum 50-an, 40-an. Mama saya sama orang tua saya umurnya masih agak muda ya. Jadi kelihatan mereka tuh ya masih begitulah, suka pergi ke klub malam gitu teman-teman yang begitu. Jadi ketahuan, akhirnya ya udah mereka juga kena gitu teman-teman ya kan. Saya cuma mau kenapa saya bikin video ini teman-teman, saya cuma hanya mau kasih warning aja ya. Sebenarnya kita udah banyak lihat kasus ya, yang paling parah tuh si Whitney Houston ya teman-teman. Dia kan udah terkenal, dia suka ngedrug kan gitu ya, nggak tahu lah drugnya apa lah ya kan gitu. Kebanyakan selebriti di barat yang terkenal ya, kayak si Whitney Houston, si Snoop Dogg ya yang terkenal ya, belum lagi kayak rapper lain teman-teman yang udah tampang, udah kelihatan lah begitu ya kan. Nah jadi mereka juga suka ngedrug gitu teman-teman ya kan. Nah sekarang kita buat apa begitu, punya banyak uang ya, begitu habis nyawanya tiba-tiba kayak si Whitney Houston ya, nggak tiba-tiba cuman hanya mati begitu ya, juga umur juga masih muda ya begitu, padahal suaranya begitu bagus, orangnya juga cantik ya. Nah tapi belakang itu kayaknya dia udah agak gemukan atau bagaimana lah teman-teman ya. Jadi tiba-tiba dia mati begitu. Nah dia juga, si Whitney Houston bukannya hanya dia doang mati loh ya kan, di kamar mandi ya waktu itu kasusnya kan. Nah itu anaknya dia yang perempuan itu
yang namanya si Bobby Christina ya. Nah, nggak lama berapa tahun mamanya meninggal, ini juga overdose, anak juga meninggal. Emak sama anak ya dua-duanya overdosis meninggal ya teman-teman. Lihat aja begitu, udah contoh kan, ya kan? Mereka banyak uang loh, mereka bukan orang apa, mereka bukan orang ini ya, bukan orang miskin teman-teman ya kan. Mereka punya banyak uang ya. Nah, sia-sia nyawanya begitu karena perbuatannya itu ya narkoba ya, anggap tuh high terus high gitu teman-teman ya kan. Nah, begitu. Terus ya itu dari emak ya ke anaknya perempuan ya kan. Bapaknya juga nggak bisa ngomong apa-apa ya si Bobby Brown ya kan begitu. Bisa ngomong apa? Itu udah satu kasus yang paling terkenal teman-teman. Belum yang lain-lain yang overdosis, yang ada yang meninggal atau hampir meninggal teman-teman ya. Misal kayak si siapa tuh yang sampai pingsan juga ada, yang perempuan tuh yang masih muda ya, si siapa namanya saya juga lupa ya. Pingsan terus overdosis sampai beberapa hari di rumah sakit koma ya, baru dia sadar ya, si siapa namanya saya lupa ya. Itu juga ada tuh perempuan. Sebelum-sebelumnya juga ada lah yang juga meninggal juga ada teman-teman ya kan, overdosis begitu. Ya kan begitu. Nah, jadi kalau dibilang ngomong kasar katanya si Michael Jackson juga agak sedikit mungkin ya, saya nggak tahu lah ya. Dia juga mungkin dia nggak ngedrugs tapi dia pakai obat penenang yang lainnya gitu teman-teman ya. Mungkin kayak saya juga nggak tahu apa yang katanya yang terkenal itu kemarin yang kasusnya dia si Michael Jackson yang si Dr. Murray itu ya, dia pakai apa sih nama drugsnya, apa teman-teman bisa google sendiri, propofol apa nggak tahu lah begitu namanya ya. Begitu drugs itu kayaknya terkenal gitu, soalnya itu bikin obat tidur ya kalau nggak salah ya. Itu obat tidur atau obat penenang atau bagaimana. Jadi dia mungkin si Michael Jackson makan kebanyakan ya makan kebanyakan, jadi sampai dia besok pagi dia nggak bangun, atau dia mungkin badannya terlalu capek juga ya. Faktor yang lain juga teman-teman, selain obat itu dia nggak bangun, itu akibatnya teman-teman ya kan. Begitu. Adalah yang lain juga ya pada ngedrugs, kayak si siapa itu yang pemain Joker yang terkenal itu juga aktor itu yang di Hollywood ya, yang si siapa sih, si Heath Ledger yang main opposite Batman sama si Jokernya itu ya, Heath Ledger itu teman-teman ya kan. Nah, yang terkenal yang dia juga main film yang Brokeback Mountain juga ya gitu ya kan. Nah, besok pagi nggak bangun, padahal itu dia masih muda banget ya, udah gitu masa depannya padahal cerah banget teman-teman. Tapi karena dia overdosis atau apa bagaimana ya, jadi dia besok pagi dia nggak bangun teman-teman ya kan. Begitu, itu benar-benar sangat disayangkan teman-teman begitu ya kan. Kita sudah tahu teman-teman, itu udah tiap kali beritanya begitu ya kan. Nah, begitu yang saya ngeliat teman-teman ya kemarin, saya sebenarnya suka nonton yang si Snoop Dogg ini ya. Saya suka nonton tuh si siapa nih, si Wendy Williams, teman-teman, Wendy Williams show ya yang di US ya. Dulu dia kan masih ada, sekarang dia udah nggak ada, diganti sama Sherry teman-teman ya. Nah, memang quite entertaining lah mereka ya begitu. Nah, itu si Wendy itu temennya si Snoop Dogg ya kan. Dia selalu bilang kalau si Snoop Dogg datang ke studio dia ya, di show Wendy Williams ya di New York ya, dia tuh satu studio tuh bau marijuana gitu teman-teman, bau pop lah ya, bau drugs lah gitulah begitu. Ya kan, jadi saya tahu si Wendy ini sama si Snoop Dogg ini teman baik ya, mereka berdua ya teman-teman kan. Karena suka mengundang. Nah, kadang-kadang saya suka ngeliat si Wendy Williams itu ya, saya jujur ya, saya nggak pernah ngomongin sebelum teman-teman, tapi kadang saya suka ngeliat dia tuh kalau pas dia lagi show ya, dia suka ketawa-ketawa gitu teman-teman ya kan. Ketawa itu kayaknya ketawanya nggak begitu wajar gitu, kayak rada setengah-setengah ini. Kadang-kadang lagi ngomong serius ya, atau lagi ngomong yang topik yang nggak lucu ya, tapi dia bisa ketawa-ketawa kayak hahaha gitu, kayak agak setengah high gitu teman-teman, kalau saya ngeliat ya begitu. Jadi kesannya itu walaupun penonton tepuk tangan, tapi saya ngeliatnya orang kok kayaknya kayak lucu gitu ya, kayak ngomongnya tuh kayak ngelantur, udah gitu dia kayak hahaha ketawa, kayak berasa dia lucu sendiri gitu teman, kayak dia geli sendiri atau bagaimana gitu teman-teman ya begitu. Ya kan? Ini mirip, ada kemiripan ya. Kadang diri saya juga, saya juga kalau saya bukan ngedrugs, sebelum saya lebih ke minum ya. Kalau saya minum kebanyakan, padahal saya bukan minum apa, cuma minum kayak bir atau wine teman-teman, bukan minuman yang keras yang kayak spirit atau apa, bukan ya. Kadang saya juga ada rasa begitu, rasa kayak geli, kayak lucu, kayak mau ketawa aja teman-teman, rasanya kebawahnya ketawa ya. Ada orang kalau mabuk kan ada dua ya, bisa dua sisi ya, bisa yang kayak ketawa, bisa kayak kayak lucu, kayak geli gitu, rasanya kayak badannya kayak geli, terus kayaknya maunya ketawa atau seneng gitu teman-teman, agak setengah high kali ya. Kalau saya kena alkohol sedikit saya begitu teman-teman, kadang minum wine atau minum bir teman-teman yang begitu. Tapi kalau misalnya ada orang juga bisa jadi agresif ya, bisa jadi kayak pemarah, langsung kayak lupa diri, jadi kayak berantem atau bagaimana, lebih agresif gitu teman-teman gitu. Jadi saya ngeliat si Wendy Williams begitu. Kadang-kadang saya jujur saya ngeliat bukan saya mau ngatain si Deddy Corbuzier, bukan ya, kadang saya ngeliat dia di podcast dia ya, kadang dia suka ketawa sendiri. Kadang-kadang tuh si siapa tuh topiknya lagi sedih atau lagi kayak segmen si siapa tuh yang lucu itu si Melissa itu ya, Melissa Zara juga itu sebenarnya lucu teman-teman. Saya cuma hanya ngeliat begitu, lucu banget ya. Udah gitu ya, kadang saya lihat ya, saya sih bukan nuduh si Deddy, enggak ya, saya nggak tahu lah ya, orang kadang suka ketawa-ketawa begitu, apa dia mungkin ya karena dia podcastnya agak serius ya, dia mau bikin diri dia lebih enteng atau lebih ringan atau bagaimana kayak teman-temannya. Saya juga nggak tahu begitu ya kan. Nah, cuman ya
kadang-kadang kita kalau bicara sama orang atau kita ngomong sama orang ya, kita lagi gimana dia bisa ketawa-ketawa sendiri atau kayak rada-rada high, itu udah satu pertanda gitu teman-teman. Saya nggak mau nuduh ya, cuman ya saya cuma hanya mau kasih penglihatan saja tuh teman-teman begitu ya kan. Nah kadang-kadang saya lihat mereka yang di lawak-lawak begitu, ya kesannya tuh mereka tuh kayak mau melucu ya, kayak mau ketawa gitu. Kayak kadang-kadang tuh agak sedikit dilebih-lebihin itu kalau saya teman-teman, atau mereka kadang-kadang mereka minum obat begituan kah atau bagaimana, kita juga nggak tahu ya. Jadi kesannya tuh mereka kayaknya tuh fun and high gitu teman-teman. Karena saya ya you know lah gitu. Jadi saya ini hanya apa nih, saya punya pengamatan teman-teman, sama saya juga pernah pengalaman pribadi saya gitu teman-teman, agak sedikit high kalau saya minum wine sama minum beer teman-teman begitu. Ya kan. Nah, saya juga udah makanya ini gara-gara ini saya ngeliat juga ya, adik saya juga kadang-kadang, salah satu adik saya teman-teman juga kadang dia suka minum obat tidur ya, kadang dia bilang dia nggak bisa tidur, nah, karena ada darah tinggi tuh bagaimana kali ya. Nah jadi dia atau dia stres kali, jadi dia minum obat tidur. Saya bilang jangan loh minum obat tidur, takutnya kan besok pagi kan misalnya kita minum ya, jangan minum juga kebanyakan atau bagaimana, takutnya besok ya kita kan nggak tahu ya orang pas orang lagi capek atau jantung lemah kayak si ala Michael Jackson begitu teman-teman begitu ya kan. Anyway gitu ya teman-teman untuk video saya kali ini. Saya cuma hanya mau kasih kasih sedikit analisis sama sharingnya teman-teman dari pengalaman pribadi saya teman-teman, bahwa tuh drugs kayak begitu lebih baik jangan lah ya begitu ya kan. Kita kadang saya lihat generasi muda yang di Indonesia sih teman-teman ya, dari muda-muda gitu udah pergaulannya rusak teman-teman ya begitu. Jadi ya memang pergaulan boleh rusak lah ya. Orang tua saya juga pergaulan, teman-teman orang tua saya juga mungkin ada yang rusak teman-teman ya begitu. Mama saya, papa saya, teman-teman mereka ya umur 30-an 40-an dulu waktu saya masih kecil teman-teman ya. Tapi kita masih bisa ngeliat teman-teman, bisa filter ya, oh ini teman ini yang nggak baik, kita jangan ya. Kalau teman yang mau menjerumuskan juga kita mesti menghindar atau mengelak. Papa saya contohnya itu teman-teman yang dia akhirnya dia kapok, dia maki-maki temennya karena bikin dia papa saya masuk rumah sakit sampai beberapa hari teman-teman, hampir seminggu kali ya, kayak 4-5 hari begitu lah masuk rumah sakit gara-gara dicerokin obat ya kan. Nah salah sendiri, goblok ya kan begitu ya kan. Jadi nah itu kita mesti lihat lah ya generasi muda sekarang, oh gimana pemerintah bisa nangkep apa itu juga bagus juga ya, I give them a thumbs up teman-teman ya kan. Tapi kita sendiri harus mesti sadar teman-teman, kalau kita nggak sayang sama nyawa ya, anggap itu oh oke, fun, oh high, enak banget itu ya teman-teman, akhirnya nyawa lu dicabut teman-teman ya kan, gitu ala kayak si Whitney Houston, terus anaknya, belum yang lain-lain yang overdosis ya kan. Itu salah sendiri. Kalau Tuhan ya lihat kamu hidupnya ya tidak ada gunanya ya, daripada tuh kamu hidupnya terus nggak berguna gitu sampai umur panjang, misalnya sampai panjang umur gitu ya, nggak berguna terus dari muda umur 20 bulan atau 3 bulan atau bahkan 4 bulan udah nggak berguna teman-teman ya, udah jalur ngedrugs begini ya nyawa kamu dicabut begitu teman-teman. Komentar saya sih begitu ya kan. Itu simpel aja kok ya kan, daripada biar kamu overdosis, biar nyawa kamu ya kamu pergi aja. Lebih baik kamu belajar di akhirat, di sana dikasih pelajaran ya, daripada kamu di sini nggak belajar sama sekali gitu teman-teman ya kan. Itu sih menurut saya gitu aja teman-teman ya. Anyway, thank you for watching. If you don't mind juga you can also subscribe, like and share and also comment. Thank you. Bye bye.